Perang di Laut Cina Selatan ini menarik untuk dianalisa. Sejak 1 bulan ini, ketegangan di Laut Cina Selatan eskalasinya terus meningkat. Indonesia bagaimana responnya? Biasa, tenang. Tenang karena sudah paham atau tenang karena nggak paham, saya nggak tahu juga. Tenang karena tidak tahu maunya apa dan nggak percaya akan ada perang militer dunia modern ini, mungkin juga seperti itu. Kalau pengelola negara penuh dengan think tank yang capable, jawaban apapun, mau perang kek, nggak perang kek, ataupun skenario lain terjadi, tetap harus ada antisipasinya. Kalau tidak, ya makin kelihatan kualitasnya bermain di tingkat globalnya. Cemen. Persis seperti COVID di Januari dan Februari. Di awalnya bilang gak ada. Tahu-tahu ada. Terus bingung, panik, gagap. Caca mudik pulang kampung. Pasti bakal terulang lagi. Pasti gelagapan, gagap dan biasa mencari narasi pembenaran. Tapi aman, kan sudah banyak buzzer saat ini yang membela rupiah tadi. Kalau kita, kaum UKM, ya sudah kapok nunggu. Kita bergerak juga versi kita. Sekarang yuk kita kupas tentang perang di Laut Cina Selatan. Bagaimana? Pastinya ini buat kita saja, kaum piramida di bawah, bukan buat elit politikus, tapi bisa jadi analisa pembanding agar pemerintah punya kacamata lain melihat berbagai kemungkinan sehingga bisa mengambil langkah tepat untuk rakyat. Kalau itu, ya monggo silahkan ambil ide kita. Karena selama ini yang rakyat lihat hanya keputusan untuk kepentingan segelintir orang, termasuk masuknya TKA oleh pejabat yang berbisnis ke Sulawesi, kemudian melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Bau-baunya tetap menjalankan protokol kolonialisasi 5.0 yang Tiongkok lakukan yang didukung oleh pejabat teras. Rakyat sih nggak bodoh-bodoh amat untuk tidak paham bahwa itu untuk kepentingan oligarki keputusannya. Pahamlah rakyat, hanya banyak yang memilih diam dulu. Seperti belajar mancing yang dibayari oleh kartu prakerja. Kalau mancing sudah kemakan ikannya, jangan langsung digedet, ditarik. Biarkan sampai nyangkut, baru digedet dengan tarikan kejut. Pasti kena tuh ikan. Begitu kan? Begini melihatnya kalau kita paham geopolitik luar negeri. Perang itu awalnya kita cari bolo, kita cari teman. Sebelum perang ya, kita cari bolo. Ingat kan ya, dalam perang Baratayuda, sebelum pecah perang, Pandawa mencari dulu mana teman, mana lawan. Mereka bertanya dan mencari fakta. Itu kerajaan Jenggala ikut siapa ya? Ikut kita atau temannya Kurawa? Itu kerajaan Cedi ikut siapa ya? Ikut kita atau berpihak ke Kurawa? Amerika dan Cina juga sama. Vietnam ikut siapa ya? Filipina ikut siapa ya? Thailand ikut siapa ya? Indonesia ikut siapa ya? Pokoknya kalau jawaban netral artinya ikut lawannya. Misalnya Cina tanya Singapura, kamu ikut mana? Maka timbul jawaban diplomatis, kami netral, kami negara hub. Jawaban itu di mata Cina artinya Singapura ikut Amerika. Kalau Amerika tanya Singapura, kamu ikut siapa? Jawabannya kami selalu di belakang Amerika. Mulai paham? Jawaban diplomatis tadi bisa terbaca. Dan apakah pejabat Tiongkok dan agen Amerika akan bertanya dengan kalimat langsung seperti tadi? Ya tidak. Di pelajaran dunia diplomasi ada banyak trik jebakan pertanyaan yang menguji arah jawaban. Sehingga kalau diplomat senior dan pengalaman internasional hafal sekali jebakan pertanyaan tadi dan akan dijawab dengan lincah. Sebelum dilakukan lobby-lobby by phone oleh para pemimpin puncak, para ambasador biasanya sudah gerasak gerusuk manuver cari informasi. Dan paling cepat adalah dengan tindakan yang namanya test the water dilakukan. Saat ini ketegangan itu diukur langsung di lapangan. Nelayan Cina masuk ke perairan Indonesia di Natuna. Indonesia diam saja. Nelayan Vietnam beberapa saat yang lalu masuk ke perairan Indonesia. Ditembak, ditahan, dan ditenggelamkan kapalnya. Di sini di Laut Cina Selatan ternyata saat ini Indonesia dan Vietnam sedang ada pembicaraan diplomasi dalam hal ada konflik kecil. Bagi mata pengamat intelijen pertahanan internasional ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Amerika lagi test the water melalui proksinya Vietnam. Indonesia miring kemana? Terlihat Indonesia merespon Vietnam tapi tidak merespon Cina. Satu aja ya, kita lanjut. Tes kedua dilakukan. Delegasi Amerika ke Indonesia 28 April meminta tempat pangkalan militer di Selat Malaka. Dan delegasi Cina datang 1 Mei ke Indonesia meminta jangan kasih Amerika untuk mangkal di Selat Malaka. Sementara Tiongkok, Selat Malaka sudah punya port Kelang, wilayah hub armadanya perdagangan Tiongkok. Jawaban diplomasi Indonesia adalah Indonesia negara bebas aktif, jadi tidak memihak manapun dan permintaan akan pangkalan militer Amerika ditolak. Genderang perang berbunyi.
kebaca kemana kecenderungan diplomasi Indonesia. Wilayah mana yang diminta Amerika? Choke Point Selat Malaka. Choking Point adalah wilayah selat terpendek yang bisa membuat nyekek orang. Ini sebenarnya istilah bajak laut. Para pirate melakukan serangan terhadap kapal niaga biasanya di wilayah Choking Point ini. Di Eropa dulu banyak sekali wilayah Choking Point ini, dan ketika abad pertengahan dulu, zaman masih brutal, wilayah Amerika Selatan juga banyak tempat seperti ini. Kemudian di wilayah Amerika Selatan seperti di Karibia dan di Afrika, dan ada banyak tempat seperti ini. Salah satu yang paling legend adalah Selat Malaka di zaman Sriwijaya. Di zaman Raja Prameswara, di zaman Hang Nadim, di zaman Hang Tuah, terkendali celah terkecil tersebut yang lewat bayar pajak atau upeti. Karena itu, Sriwijaya dikenal dengan kehebatan maritimnya karena menjaga Selat Malaka di celah tersempit. Kalau sekarang bernegara ini rada-rada, jadi dibiarkan terbuka. Monggo bos, sampean kok nih sih jadi penjabat? Kita lanjut analisanya. Apakah bedil akan meletus di kedua belah pihak? Kalau perang militer terjadi, siapakah yang akan menang? Kita tahu dari jawaban dan tindakan yang pejabat negara ambil. Sudah paham bukan? Waduh, saya istighfar dulu deh. Gemeter tangan saya mau melanjutkan. Semua ini membuat saya jadi kepikiran. Politik luar negeri Indonesia saat ini menggantungkan hidupnya pada Cina. Mudah-mudahan Tiongkok menang melawan Amerika. Itulah harapan pemerintah saat ini. Di sisi lain, punya pendapat, kalau Tiongkok kalah, maka inilah awal malapetaka bagi bangsa Indonesia. Ya jangan begitulah ngelola negara.